Baik, kita lanjutkan video sebelumnya ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah mendapatkan hasil ini. Ini kita namakan sebagai persamaan Maxwell ya, dalam bentuk tensor atau dalam bentuk yang kovarian. Nah, ini persamaan yang merangkum dua persamaan Maxwell yang original ya, yaitu hukum Gauss untuk medan listrik dan hukum Ampere-Maxwell. Jangan lupa kita masih punya dua identitas ya. Nah, bisa nggak dua identitas itu kita tuliskan juga dalam bentuk yang lebih terpadu, dalam bentuk yang lebih kompak, seperti halnya dua persamaan Maxwell ini, dalam bentuk seperti ini? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa, tapi untuk memudahkan kita melakukan hal itu, saya akan mendefinisikan dulu ya, yang dinamakan sebagai tensor dual Maxwell, atau nama ininya adalah dual field strength tensor ya. Dual itu kayak apa ya? Semacam cerminan ya gitu ya, atau kayak semacam conjugate-nya ya. Seperti apa definisinya? Definisinya seperti ini. Jadi saya namakan F star ya. F mu nu star ya. Jadi ada tanda star di sini menyatakan dual ya. F mu nu star ini definisinya adalah setengah epsilon mu nu alpha beta F alpha beta. Oke, ini definisi dari dual tensor atau dual field strength tensor tadi ya. Dual field strength tensor. Anda lihat ada indeks, ada suatu besaran dengan 4 indeks ya. Epsilon, mu, nu, alpha, beta, ya ini yang kita namakan sebagai tensor Levi-Civita atau indeks Levi-Civita. Sama, definisinya sama. Dia +1 kalau even permutation. Dia nilainya 0 kalau repeated index ya. Dan nilainya -1 ya. -1 kalau odd permutation ya. Odd dan even permutation ini mungkin Anda bisa buka lagi catatan di FISMAT 1 atau di mekanika klasik ya. Atau kalau masih atau sudah lupa ya, nanti di pertemuan sinkronus kita bisa bahas ya. Definisi even dan odd ini apa, saya bisa refresh. Oke. Jadi dual tensor ini atau dual field strength tensor ini terkait dengan field strength tensor yang original dengan relasi ini ya. Ingat di sini ada alpha dan beta terkontraksi, maka ada double summation ya. Ada dua sumasi masing-masing untuk alpha dan beta. Ya. Oke, sama seperti F mu nu yang tanpa star, maka dia juga bisa direpresentasikan sebagai matriks 4x4. Apa saja komponennya, ya kita bisa cari satu persatu. Misalnya saya ingin mencari F0i gitu ya. Atau saya ambil spesifik dulu deh. Misalnya saya mau ngambil, saya mau mencari F01 star. Oh, sorry, kepencet. F01 star ini apa sih? Ya, kita lihat aja, sesuai dengan definisinya, F01 star adalah setengah dikalikan epsilon 0, 1, oke. Mu dan nu-nya sudah fix 0 dan 1 ya. Maka ya tinggal yang masih harus kita jalankan sumasi adalah alpha dan beta.
Ya, ini kan berarti alfa dan beta berjalan itu masing-masing dari 0, 1, 2, dan 3. Tapi ingat, epsilon mu nu alfa beta ini akan 0 kalau ada 2 indeks atau lebih yang sama. Jadi artinya apa? Kalau mu dan nu-nya sudah 0, 1, alfa dan betanya tidak boleh mengambil nilai 0 atau 1. Nah, ini menyederhanakan sumasi kita, ya kan? Artinya apa? Artinya kalau 0 dan 1 sudah kepakai, maka kombinasi yang masih memungkinkan untuk alfa dan beta adalah ya 2 dan 3 atau 3 dan 2, ya kan? Alfa dan beta juga tidak boleh sama ya. Jadi kalau 2 juga 0. Ya. Jadi di sini Anda lihat meskipun di sini sumasinya secara eksplisit kalau dijalankan, Anda punya 16 suku ya, tapi cuma 2 yang benar-benar tidak 0. 2 suku yang tidak 0, sisanya kan 0 semua. Apa saja? Ya ini bisa saya tulis seperti ini. Epsilon 01, berarti di sini 23, ditambah epsilon 01 kalau misalnya alfanya 3 dan betanya 2. F3, 2. Oh, ya, saya lupa menyatakan di sini sama seperti pada kasus 3 dimensi. Jadi ini divisivita untuk 4 dimensi ya. Nah, sama seperti di kasus 3 dimensi, saya bisa mengambil konvensi atau perjanjian epsilon 0123 ini plus 1. Berarti semua permutasi genap dari indeks ini akan menghasilkan plus 1 juga. Semua permutasi ganjil dari indeks ini akan menghasilkan min 1. Kalau gitu ini plus 1 kan, ini 1. Ini berarti adalah permutasi 1 kali permutasi dari itu. Berarti epsilon 0132 adalah min 1. Maka di sini adalah setengah dikalikan F23 ini min dari F32. Tapi F32 Anda ingat adalah minus dari F23. Ya. Jadi dengan kata lain F01 itu adalah setengah dikalikan 2F23 atau sama dengan F01 star menurut saya. Maka dengan kata lain F01 star ini sama dengan F23 yang kovarian. Oke. Bisa didapat ya. Bagaimana dengan yang F02 star? Langsung aja ya, saya jalankan. Maka 02 kemungkinan bagi alfa beta berarti adalah 13 ya. Setengah dari epsilon 0213 F13 ditambah epsilon 02 31 F31. Ya, ini apa? 0213 ini kalau Anda pertukarkan dua indeks terdekatnya, berapa kali jumlah pertukarannya untuk kembali ke 0123? 1, 2 ya. 0123. Ini 1 ya, berarti ini minus ya. Min F13 ini 1, 2. 2 kali, berarti plus F31 ya. Nah, ini kan sama ya, F31 adalah minus dari F13, atau F13 adalah minus dari F31, maka F02 star itu adalah F31. 02 star, 02, F31, yaitu F31, ya. Oke. F23 ini apa isinya? F23, Anda bisa cek lagi catatan Anda. 23 ini BX, kalau nggak salah ya. Ini BY, ya. Maka sekarang F03, ya ini berarti epsilon
0,3 ya, maka alfa dan beta punya kemungkinannya 1,2 ya, atau 2,1. Epsilon 0,321 F21. 0,312 ini oke, berapa kali permutasi untuk membawa ini ke 0,123? 1, 2. 2 kali ya, ini 2 kali, jadi plus. F12, ini kalau itu 2 kali, berarti ini 3. Ini ganjil ya. 1, 2, 3 kali. Ini berarti min F21. Min F21 adalah sama dengan plus dari F12. Maka F03 star itu adalah F12. F12 itu adalah BZ ya. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan, Anda lihat indeks mu nu ini, apa yang terjadi kalau saya pertukarkan? Apa yang saya dapatkan? Saya tukarkan nu dengan mu dengan nu. Dapatnya apa kira-kira? Kalau saya pertukarkan mu star, ini Anda lihat bahwa saya mempertukarkan indeks ini ya. Epsilon nu mu. Kalau saya putar kembali epsilon nu mu alfa beta itu menjadi epsilon mu nu alfa beta, maka saya melakukan permutasi antara indeks mu dan nu, pertukaran indeks mu dan nu sebanyak 1 kali. Maka odd permutation, maka ini menjadi minus setengah epsilon mu nu alfa beta F alfa beta. Dengan kata lain, F nu mu star sama dengan minus dari F mu nu star. Maka dual tensor ini sifatnya juga masih antisimetrik ya. Karena dia antisimetrik, maka ya F10 star ya ini adalah minus dari F01 star ya kan. F20 star adalah minus dari F02 star ya. F30 star adalah minus dari F03 star. Dan karena dia antisimetrik juga, maka ya mu ya, indeksnya sama. Ini 0 ya. F00 star, F11 star, F22 star, F33 star semuanya 0. Oke, nah bagaimana untuk yang indeksnya misalnya 1, 2 ya, purely spasial semua. Nah, kita jalankan aja. F12 berarti setengah, F12 star adalah setengah dari kali epsilon 12 alfa beta berarti nilainya 03 atau 30 ya. 203 F03 ditambah epsilon 1230 F30. Nah, 1203 ini berapa kali permutasi untuk bisa kembali ke 0123? 1, 2, 3 ya. Pertama 2 dan 0, jadi 1, 0, 2, 3. Lalu 0 dan 1, 0, 1, 2, 3. 2 kali ya? Ya kan? 1, 2, 0, 3 itu kan berarti dipertukarkan pertama 1, 0, 2, 3. Lalu 0, 1, 2, 3. Berarti 2 kali ya? Tek-tek. 1, 2, 0, 3 ya. Tek-tek. Tek-tek. Berarti ini plus ya? Ini plus ya. Nah, kalau itu plus, maka ini minus. Oke. Maka ini adalah setengah dari F03 min F30, yaitu adalah
F12 star adalah F03 kovarian. Apa itu F03? F03 itu minus ya. Minus min AZ per C. Oke, min AZ per C. Sama di sini F13 berarti setengah epsilon 1302 ditambah epsilon 1320. Oke, 1302 itu kalau saya bawa jadi 1032 0132 0123, benar ya? Jadi permutasi di sini yang dimaksud adalah pertukaran indeks yang terdekat. Jadi kalau misalnya Anda mempertukarkan 0 dengan 2 atau 0 dengan 3 ya, nggak bisa 0 dengan 1. Itu bukan permutasi, bukan pertukaran indeks terdekat ya. Nah, di sini saya mempertukarkan 3 dengan 0, jadi 1032. Saya mempertukarkan 0 dengan 1, 0132, dan saya mempertukarkan 2 dengan 3, 0123. Nah, ada berapa permutasi di sini? 1, 2, 3. Oke, ada 3 permutasi, berarti ini minus 1 ya. Ini minus 1 karena odd permutation, ini plus 1 karena even permutation. Oke. Ini berarti jadi setengah, ini F20 min F02. Berarti F13 star itu adalah F20. F20 adalah F20 itu plus ya. Plus EY per C. Oke. Terakhir, yang non-trivial adalah F23 star, yaitu epsilon 2310 ya. Ditambah epsilon 2301, F01. Apa ini? 2310. 2310 itu apa? Saya pertukarkan 0 dulu. 2301 2031 0231 0213 0123. Itu Waga Patma ya. 5 ya. Kan ini, lalu ini ya, lalu ini lalu ini, ya, itu Waga Patma 5, berarti ini minus 1 ya. Ini pasti plus 1. Maka di sini min F10 plus F01. Ini 2 kalinya, maka sekarang saya punya F23 star. Itu adalah F01. F01 adalah min EX per C. Ya. Oke. Jadi saya bisa tuliskan semuanya di sini ya. Ini yang F32 star berarti minusnya ya. F31 star adalah minus dari ini ya. F21 star adalah minus dari ini ya. Jadi tinggal disesuaikan aja. Oke, berarti sekarang saya punya F mu nu star, isi matriksnya adalah gini kali ya.
Isinya apa? Isinya adalah di sini 0, di sini ini 00, F10 adalah F10 star adalah min F01 star, 01 star adalah BX, maka ini min BX ya. Anda bisa cek lagi nanti. Ini pasti min BX, ini min BY, ini min BZ. Nah, di sini adalah minusnya ya, plus BX, di sini plus BY, di sini plus BZ. Oke, F12 tadi adalah minus EZ per C, ya. Sini min EZ per C, F13 adalah EY per C, ya. Di sini F21 adalah minus dari F12, berarti di sini adalah EZ per C, di sini 0, F23 adalah min EX per C, min EX per C, B31 adalah minus dari F13, maksudnya F31 maksud saya. F31 star adalah minus dari F13 star, yaitu min EY per C, F32 adalah min dari F23 adalah plus EX per C, dan di sini 0. Oke. Ya, jadi inilah isi dari tensor dual Maxwell, atau tensor dual kuat medan. Ya. Saya akan menyingkatnya dengan nama tensor dual Maxwell. Nah, Anda bisa melihat kenapa dia dinamakan dual. Dualnya itu karena sekarang Anda melakukan pertukaran. Yang tadi, posisi yang harusnya ditempati oleh medan listrik pada kasus F mu di sini ya, yang F0i maupun Fi0, pada kasus F mu star ini ditempati oleh medan magnet ya. Ini jadi medan magnet. Sedangkan posisi yang Fij di kasus di kasus tensor Maxwell F mu itu ditempati oleh medan magnet, sekarang bergantian ditempati oleh medan listrik ya. Jadi itu kenapa istilah dual muncul, karena dia seolah mempertukarkan posisi medan listrik dan medan magnet dalam komponen matriksnya. Oke. Ada satu properti lagi dari tensor dual ini. Sekarang coba kita lihat propertinya apa. Propertinya adalah kalau Anda kerjakan, kalau Anda kontraksikan F mu ini dengan gradien 4, atau dengan kata lain Anda menarik divergensi 4. Ya. Anda mendivergensikan, Anda melakukan for divergent pada F mu star, ya. Maksudnya gimana? Do mu dari F mu star. Anda bisa tarik divergensi terhadap indeks mu maupun indeks nu sama aja ya. Jadi do nu F mu nu star sama aja. Apa yang kita dapatkan? Ya coba kita kerjakan ini. Berarti ini adalah F setengah. Epsilon itu konstanta, jadi bisa saya keluarkan dari divergensi. Mu nu alpha beta, berarti saya mengerjakan do mu do mu F alpha beta. Oke. Nah, di sini ya saya bisa buka apa sih isi ini ya. Saya tulis dulu depannya. Maka di sini saya punya do mu bekerja pada do alpha A beta ya dikurang do mu bekerja pada do beta A alpha. Ya kan? Kan definisi dari F alpha beta kan itu ya. Definisi F alpha beta adalah do alpha A beta dikurang do beta A alpha. Ya.
Maka di sini saya tulis tengah, saya masukkan levisivitasnya ya. Mu nu alfa beta do mu do alfa a beta dikurang epsilon mu nu alfa beta do mu do beta a alfa. Oke. Nah, apa yang bisa kita lakukan di sini? Coba kita lihat ya. Nah, di sini indeks mu, indeks alfa, dan beta ini terkontraksi ya. Demikian pula di sini, indeks mu, beta, dan alfa terkontraksi. Ya. Oke, sekarang apa yang mau saya lakukan? Di sini yang mau saya lakukan adalah, saya tinjau yang suku pertama aja ya. Yang suku kedua saya tidak apa-apakan itu. Yang suku pertama aja, ingat, mu terkontraksi ya, alfa terkontraksi, beta terkontraksi. Karena mereka terkontraksi, maka saya bisa label mereka dengan apapun ya. Maksudnya mu ini bisa saya ganti labelnya apapun, nggak ada masalah. Ya, saya ganti dengan misalnya gamma dan gamma, nggak ada masalah, sama aja artinya ya, berjalan juga. Nah, yang mau saya lakukan adalah saya mau ganti, saya tulis dulu biar nggak confusing ya. Saya mau ganti untuk suku pertama ini ya, saya mau relabeling mu menjadi alpha, sedangkan yang tadinya alpha saya ubah jadi mu. Boleh dong, ya. Jadi di sini saya melakukan epsilon, jadi mu jadi alpha, berarti alpha nu, alpha jadi mu, alpha nu mu beta gitu ya. Di sini juga ikut ya, di sini ikut. Maka ini jadi do alpha, do mu gitu ya. Beta. Sorry. Apa yang mau saya lakukan di sini? Ya, oke. Sebentar. Saya bingung apa yang mau saya lakukan di sini ya. Ya, oke. Di sini lalu ya, oke. Biarkan. Kita jalankan aja dulu ya. Jadi kalau salah kita koreksi. Oke, suku pertama seperti ini. Ya kan? Nah, sekarang kita tahu bahwa indeks turunan itu kan komutatif ya. Jadi do alpha do mu itu sama dengan do mu do alpha. Jadi ini bisa saya pertukarkan ya. Ini bisa saya pertukarkan menjadi do mu do alpha, bukan balik lagi ya. Tadi kan yang pertama saya relabeling, yang kedua baru saya pertukarkan posisi ininya ya. Posisi turunannya, derivatifnya sama ya. Tapi di sini indeksnya tidak berubah ya. Indeksnya kan memang tadi hasil relabeling ya. Nah, Anda lihat di sini, sekarang kalau saya mau balikkan indeksnya seperti ini, berarti saya harus lakukan permutasi, ya kan? Lakukan permutasi, maka di sini saya menjadi, saya bawa dari alpha nu mu beta menjadi mu nu alpha beta. Berapa kali permutasi? Jadi dari sini saya punya, gini deh, dari epsilon alpha nu mu beta, ini saya mau balikin ke sini. Berarti ini apa? Saya pertukarkan dulu nu dengan mu misalnya ya. Epsilon alpha mu nu beta gitu kan. Lalu epsilon
Ini minus. Nggak pakai epsilon ya, sorry. Ini, biar nggak bingung. Dari alfa nu mu beta itu menjadi alfa mu nu beta, lalu mu alfa nu beta, lalu mu nu alfa beta. Oke, ini sudah balik ya, tapi butuh berapa kali permutasi? Tuh, ga 3 kali, berarti ini minus ya. Minus dari mu nu alfa beta do mu do alfa a beta. Anda lihat suku pertama ini adalah minus dari suku pertama yang asli. Ya, maka solusinya hanyalah bahwa suku pertama ini haruslah 0 ya. Suku pertama ini haruslah 0. Nah, Anda juga bisa lakukan hal yang sama untuk suku kedua ya. Saya tidak akan mengulangi penurunan saya, gitu ya. Di sini misalnya nanti Anda relabeling antara mu dengan beta, gitu kan. Nanti at the end of the day, ya, Anda akan dapatkan bahwa setelah Anda lakukan pertukaran derivatif, Anda akan dapatkan di sini minus dari mu nu alfa beta do mu do beta a alfa juga. Artinya suku kedua ini adalah minus dari dirinya sendiri juga. Dengan kata lain, kedua suku ini haruslah 0, ya. Haruslah 0. Maka dia punya sifat bahwa F mu nu star itu kita katakan divergenceless. Karena dia memenuhi divergensi 4-nya itu 0. Sorry, saya belum tulis 0-nya. Ini sama dengan 0. Dan Anda lihat bahwa sifat ini, sifat 0 sama dengan 0 ini, itu independen dari apa fungsi A mu-nya. Ya. Ini tidak peduli apa isi A mu-nya, fungsinya, sifat properti dari analisis vektor atau analisis tensor yang membuat dia harus sama dengan 0. Maka ini adalah identitas. Identity. Orang menyebutnya Orang menyebutnya itu Faraday identity, atau ada juga yang bilang Bianchi identity, ya. Bianchi identity. Nah, mungkin Anda sudah bisa melihat kemana arah saya berbicara ya. Tapi saya akan tetap lanjutkan dulu. Oke, jadi kita sudah punya properti itu ya. Nah, sekarang kita kembali ke persamaan Maxwell atau dua identitas Maxwell, yaitu adalah divergensi B sama dengan 0 dan curl A sama dengan minus do B do T. Ya. Identitas. Sekarang kalau kita kerjakan yang pertama dulu. Divergensi B sama dengan 0, itu kan divergensi adalah ya do 1 B1 gitu ya. Atau do BX do X ya ditambah do BY do Y ditambah do BZ do Z sama dengan 0, ya kan? Ya enggak? Nah, ini tuh apa? BX itu apa? Kalau dalam konteks F mu nu star, BX, BY, BZ itu adalah F01 star, F02 star, F03 star. Ya. Maka saya bisa tulis ini sebagai Do1 F01 star, ditambah Do2 F02 star, ditambah Do3 F03 star, sama dengan 0.
Ya kan? Sama seperti sebelumnya, saya bisa menjumlahkan satu suku yang memang sudah sama dengan 0, yaitu do 0 F00 star. Ya. Nah, kenapa? Karena sekarang 4 suku ini bisa saya gabung untuk menuliskan do mu F mu do mu F0 mu. F0 mu sama dengan 0. F0 mu star ya. Nah, kalau saya mau mempertukarkan indeks 0 dan mu, maka saya menghasilkan minus. Ya. Tapi karena diruaskan 0, maka minusnya akan hilang juga. Jadi dengan kata lain, saya bisa menulis seperti ini. Do mu F mu 0 star sama dengan 0. Ini adalah hukum Gauss untuk medan magnet. Oke. Sekarang untuk hukum Faraday, ya sama seperti tadi, curl A itu kan bisa ditulis sebagai epsilon IJK komponennya ya. Do J E K ya kan? Maka I1 saya punya epsilon 1 2 3 do 2 E3 plus epsilon 1 3 2 do 3 E2. Maka ini plus ini minus jadi do 2 E3 min do 3 E2 ya kan? I sama dengan 2 epsilon 2 1 3 do 1 E3 plus epsilon 2 3 1 do 3 E1 ini plus, ini minus ya. Maka saya punya do 3 E1 min do 1 E3. Terakhir, I sama dengan 3, saya punya epsilon 312 do 1 E2 ditambah epsilon 321 do 2 E1. Apa itu? 312 itu adalah plus 1 ya. 321 min 1. Berarti di sini saya punya do 1 E2 min do 2 E1. Oke. Sekarang berarti untuk komponen persamaan Faraday arah sumbu X atau arah I sama dengan 1, maka saya punya di sini ruas kirinya do 2 E3 min do 3 E1 ini sama dengan minus do B1 ya, do T gitu kan. Nah, ini apa? Ini kan kalau saya bawa ke ruas kiri ya, ini jadi sama seperti tadi, ini ada seper C-nya ya. Berarti ini seper C, C dikali C do 0 B1 ya kan? Ditambah do 2 E3 dikurang do 3 E1 sama dengan 0. Ya. Do per do T kan ada, do 0 itu adalah seper C do per do T. Berarti do per do T adalah C dikali do 0. Oke. Apa itu B1 dalam konteks F mu nu star? B1 adalah Bx dan dia adalah F01. Maka di sini C gitu ya. Do 0 F01 ditambah, saya biarkan saja Anda sudah tahu maksudnya apa. Do 2 E3 apa? E3 adalah EZ. E3 adalah EZ, maka EZ itu adalah C dikalikan F2
1 ya. C dikalikan F21. E1 adalah ya, E3 adalah EZ, betul. E1 adalah EX. E1 adalah EX. EX itu adalah, saya bisa mengambil yang minus F minus C dikali F31, ya kan? Jadi plus. F31 adalah min EX per C. Maka E1 adalah min C dikali F31 star. Di sini ada star ya, maaf. Ini sama dengan 0. Anda lihat, di sini saya bisa sisipkan do 1 F11 star. 0 juga ya. Maka ini dapat ditulis sebagai do mu F mu 1 gitu ya, sama dengan 0. Oke. Anda bisa teruskan, Anda bisa cek untuk yang I sama dengan 2, saya tidak akan mengulang-ulang lagi analisisnya. Anda bisa dapatkan bahwa ini adalah C, C-nya bisa tercancel ya. C dikali do mu F mu 2 sama dengan 0, dan untuk I sama dengan 3, ini menjadi C do mu F mu 3 sama dengan 0. Jadi, kalau saya rangkum pembahasannya ya, bahwa tadi dari divergence medan magnet saya punya hasil tadi do mu F star mu, maaf ini star ya, do mu F mu 0 star ya. Ini adalah do mu dari F mu 0 star sama dengan 0 ya. Dari dari persamaan Faraday, saya tulis seperti ini, plus do B do T sama dengan 0. Itu saya dapat 3 persamaan ya. Saya dapat 3 persamaan, karena ini persamaan persamaan vektor maksud saya. Persamaannya apa saja? Persamaannya adalah do mu F mu 1 star sama dengan 0, do mu F mu 2 star sama dengan 0, dan do mu F mu 3 star sama dengan 0. Nah, Anda lihat polanya, mereka berdua dapat saya nyatakan dalam satu persamaan tunggal, yaitu do mu F mu nu star sama dengan 0. Dan ternyata persamaan tunggal itu tiada lain daripada identitas Bianchi, yang memang konsisten bahwa dua bentuk persamaan ini memang sejatinya adalah dua identitas. Jadi kalau boleh saya simpulkan, dari 4 persamaan Maxwell, ya, kita bisa menuliskan 2 persamaan yang bentuknya kovarian. Yang satu adalah do mu F mu nu sama dengan minus mu 0 J nu. Yang satu lagi identitas do mu F mu nu star sama dengan 0. Inilah mulai dari sekarang untuk selanjutnya, ketika saya membicarakan tentang persamaan Maxwell, maka saya merujuk ke 2 persamaan ini ya. Inilah 4 persamaan Maxwell dalam bentuk yang kovarian. Orang namakan Maxwell's equations in covariant form. Oke. Gitu ya.
Sebagai penutup, ada satu lagi yang perlu saya turunkan juga, ya. Ini berkaitan dengan hukum kekekalan muatan yang mungkin di video sebelumnya saya sudah singgung, ya. Di video sebelum ini saya singgung, yaitu conservation law of charge. Nah, sebenarnya ini juga mungkin sudah disinggung, saya tidak tahu sudah atau belum, ya. Harusnya disinggung di kuliah Medan 2, ya. Mungkin sudah masuk sini atau mungkin belum, tapi nanti Anda akan membahasnya kalau memang belum, ya. Saya akan sedikit menyinggung mengenai conservation of charge. Conservation of charge. Apa yang dimaksud dengan hukum kekekalan muatan? Ya. Apa sih yang dimaksud dengan kekekalan muatan? Ya, Anda sudah belajar di SMA, ya. Hukum kekekalan muatan itu bunyinya apa? The charge is conserved. Apa yang dimaksud dengan charge is conserved? Ya, konservasi muatan itu artinya adalah, atau yang Anda biasa pelajari bahwa muatan itu tidak diciptakan, artinya tidak lagi bisa dihasilkan muatan yang baru, ya, ataupun dimusnahkan, ya. Jadi kalau jumlah total muatan di alam semesta ini katakanlah suatu besaran Q, ya, maka tidak akan ada penambahan atau pengurangan muatan, ya. Itu yang dimaksud dengan konservasi, ya kan. Nah, dalam konteks elektromagnetik, statement ini itu dikenal sebagai apa yang kita namakan sebagai global law of conservation atau global charge conservation, ya. Artinya inilah hukum kekekalan muatan secara global. Global itu maksudnya apa? Kalau global itu artinya kalau saya mengambil seluruh universe, gitu ya. Maka di seluruh universe ini jumlah total muatannya itu conserved, kekal, ya. Itulah kenapa ada embel-embel global. Nah, ini benar, ya. Tapi tidak cukup kuat. Dalam arti apa? Pengalaman empirik kita sehari-hari menunjukkan bahwa there is more than that. Ada lebih dari sekedar statement bahwa muatan itu tidak bisa dimusnahkan maupun tidak bisa diciptakan, ya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau saya membayangkan, saya bisa menggambarkan ini diagram Venn ini sebagai universe as a whole, ya. Ini alam semesta sebagai suatu keseluruhan, ya. Universe as a whole. Ini diagram semestanya, gitu ya. Ini semestanya di sini. Jumlah muatan total di sini, di semesta ini konstan, conserve, ya. Nah, dalam semesta ini saya bisa punya dua local space, ya. Misalnya saya punya saya punya dua himpunan dalam himpunan semesta ini, ya. Katakanlah di sini ada saya punya set A, himpunan A, dan set B, himpunan B, gitu ya. Kalau misalnya katakanlah total muatan di alam semesta ini ada 10 kulom misalnya, ya. 10 kulom itu misalnya terkonsentrasi semuanya di space A, di set A, gitu ya, 10. Kalau sekarang statement global law of conservation ini tetap akan benar seandainya muatan di ruang A ini atau di himpunan A ini mendadak hilang, ya, dan secara simultan muatan yang sama tersebut muncul di ruang B atau di himpunan B, ya kan? Kenapa statement itu tetap valid? Ya karena secara total, secara semesta, muatannya tetap 10 kulom.
tidak ada perubahan muatan, ya kan? Jadi secara global konservasi muatannya terpenuhi. Tapi secara lokal ada pelanggaran konservasi muatan, ya kan? Karena sekarang muatan di ruang A ini tiba-tiba nol, hilang atau destroyed. Sedangkan secara simultan muatan di ruang B ini created. Ya. Jadi locally there is a violation of conservation of charge, even though globally it is valid. Ya. Nah, problemnya adalah secara empirik kita selalu mengobservasi hal yang lokal seperti ini. Ya, kita tidak pernah mengobservasi bahwa misalnya saya punya, misalnya ada dua ruangan gitu ya. Kalau saya mengamati dalam satu ruangan ada muatan total 10 kulum ya. Maka kalau sekarang saya mengobservasi muatan ini berkurang atau bertambah, ya pasti ada efeknya, ada konsekuensinya. Tidak bisa tiba-tiba menghilang begitu saja atau berkurang begitu saja tanpa ada efek. Paham ya? Sudah gini, dalam medan elektromagnetik, kalau saya punya satu daerah tertutup ya, luasan atau volume tertutup, dan di sini saya punya distribusi muatan, katakanlah saya punya distribusi muatan di sini, distribusinya rho gitu ya, atau muatan totalnya adalah Q. Nah sekarang kalau saya amati ada perubahan distribusi muatan, dalam kata lain muatannya berkurang, gitu ya. Muatannya berkurang, maka pasti ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Dengan ada pengurangan muatan tersebut, maka pasti ada aliran muatan yang keluar dari daerah yang saya lingkupi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk arus, gitu ya. Atau sebaliknya, kalau ada penambahan muatan, maka ada muatan yang masuk. Gitu ya. Kalau pakai bahasanya Griffith ya, di buku Griffith itu, Anda bisa cek di bab 8. Bab 8 itu adalah conservation of charge, conservation laws. Di bahasanya di buku Griffith itu the tiger cannot simply rematerialize outside the cage. If it got from inside to outside, it must have found a hole in the fence. Maksudnya apa? Maksudnya kalau Anda punya memelihara macan gitu ya dalam kandang, kalau keesokan harinya Anda mengecek bahwa kandang Anda, bahwa macan Anda itu sudah menghilang dalam kandang, maka pasti ada lubang pasti ada lubang di kandang tersebut, ya kan? Nggak mungkin macannya itu bisa tiba-tiba menghilang di dalam kandang dan muncul di luar kandang, ya kan? Dalam arti kalau nggak ada yang buka kandang, maka ya macan itu yang membuat lubang di kandang sehingga dia bisa keluar. Artinya adalah bahwa secara empirik kita mengamati bukan hanya muatan ya, tapi apapun massa dan segala macam itu tidak bisa, it cannot just immaterialize and rematerialize anywhere else. Harus ada aliran muatan atau ada aliran massa ya keluar masuk daerah tertutup tersebut. Nah, ini inti dari local conservation of charge. Ya. Ini kita namakan sebagai local conservation of charge. Local conservation of charge. Nah, bagaimana membahasakan local conservation of charge ini dalam bahasa matematika? Kita bisa lihat seperti ini. Ya. Sekarang gini, di dalam daerah tertutup ini, dalam volume tertutup ini, saya punya distribusi muatan. Saya punya muatan total, ya kan? Muatan total besarnya Q, yang ini didapat dari integral dari rho terhadap seluruh volume. Volume berarti di sini ya, semua volume berarti semua yang dilingkupi oleh region ini loh, daerah ini, ya kan?
Sekarang ketika saya berbicara mengenai adanya pengurangan muatan, berarti ada aliran muatan yang keluar, ya. Maka di sini saya berbicara dalam konteks laju perubahan muatan, ada dq per dt, ya. dq per dt. Karena dia pengurangan, maka dq per dt negatif, ya. dq per dt ini sama dengan I yang keluar, ya, arus yang keluar. Ini kan berarti minus D per dt dari, ya ini semua ya, rho D3X aksen. Atau dengan kata lain inilah, kalau saya masukkan ke dalam integral, maka saya punya integral dari doro do T D3 aksen. Kenapa bisa saya masukkan? Karena ini turunan terhadap waktu dan ini integral terhadap ruang, ya. Oke. Itu berarti arus yang keluar, ya. Itu arus yang keluar. Nah, di sisi lain, saya tahu bahwa ya tadi mungkin di video sebelumnya saya sudah turunkan bahwa arus itu bisa juga dinyatakan sebagai integral, ya ini integral karena di area tertutup, maka integral dari integral tertutup dari J dot ds. S adalah surface dari volume ini, ya, surface dari volume ini berarti kan closed surface, ya. Jadi Anda bisa membayangkan bahwa arusnya tidak hanya mengalir ke satu arah saja, tidak harus mengalir ke satu arah saja, ya. Bisa juga arusnya bisa jadi mengalir ke segala arah, ya. Pokoknya menembus luasan tertutup ini, ya. Jadi ruas kiri bisa ditulis seperti ini. Integral J dot ds ini sama dengan minus integral doro do T D3X aksen, ya. Anda bisa menggunakan teorema Gauss untuk mengubah ruas kirinya menjadi integral volume, kalau Anda ingat, ya. Integral dari divergensi J untuk volume total, volume yang terlingkupi ini sama dengan minus integral doro do T D3X aksen. Nah, karena integralnya di ruas kiri maupun di ruas kanan sama-sama terhadap volume yang sama, maka saya bisa samakan integralnya. Maka di sini saya punya relasi, saya tulis biasa seperti ini, ya. Doro do T plus divergensi J sama dengan 0. Ini yang orang namakan sebagai continuity equation. Continuity equation, persamaan kontinuitas. Dan nanti mungkin akan dibahas oleh Pak Agus Salam di kuliah Medan 2, bahwa persamaan kontinuitas ini yang bertanggung jawab atas suku koreksi Maxwell di persamaan Ampère-Maxwell. Oke, nah continuity equation ini secara fisik dia mengatakan bahwa muatan itu tidak hanya conserve secara global, tapi juga secara lokal. Dengan kata lain, kalau ada perubahan, ada laju perubahan muatan, ya, ada doro do T, ada laju perubahan muatan, berarti ada penambahan atau pengurangan muatan, maka laju perubahan muatan ini haruslah diikuti, di follow up oleh aliran arus keluar daerah terlingkupi tersebut. Itu sebenarnya statement dari continuity equation. Oke. Nah, yang mau saya tunjukkan adalah ini continuity equation, ya. Sekarang Anda perhatikan suku pertama di ruas kiri ini saya bisa nyatakan dalam bentuk C do 0, ya, dari rho, ya kan, do per do T saya ganti jadi C do 0. Nah, divergensi itu kan kalau saya jalankan seperti ini, ya, do 1 J1 plus do 2 J2 plus do 3 J3, ya kan.
ruas kanannya 0. Nah, ini kan menjadi do 0 dikalikan C rho, ya, plus ya ini semua ya. Apa itu C rho? Kalau Anda ingat di video sebelumnya, C rho adalah komponen J0. J0 ditambah, ya saya tulis seperti ini aja, do I, JI, berarti berjalan ya I-nya ya, 1, 2, dan 3. Apa ini? Anda bisa tulis dalam bentuk yang lebih kompak menjadi do mu, J mu. Jadi continuity equation dapat Anda tulis dalam bentuk yang kovarian seperti ini. Atau dengan kata lain, maka J mu ini menandakan arus yang conserved. Arus 4 ya di sini ya. Jadi ini kita nyatakan conserved for current. Oke, ya ini satu beauty lagi ya, bahwa kita bisa menuliskan persamaan kontinuitas dalam bentuk yang lebih kompak seperti ini. Persamaan kontinuitas ini persamaan skalar, ya dapat saya tuliskan seperti ini. Oke, saya rasa sampai di sini dulu ya kuliah sinkronusnya. Tolong dipelajari baik-baik video kuliah saya ini. Kalau ada koreksi, kalau ada kesalahan tolong dikoreksi dan nanti kita diskusikan. Kalau ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan, kita diskusikan di pertemuan sinkronus di hari Jumat ya. Jumat tanggal 9 ya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.